Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ustazah akan menjelaskan kembali mengenai huruf hijaiyah secara bersambung. Pada minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar mengingat kembali tentang huruf hijaiyah. Hari ini ustazah akan menjelaskan lebih lagi tentang huruf hijaiyah secara bersambung beserta contohnya. Mari sama-sama kita ikuti penjelasan dari ustazah ya. Di sini ada huruf alif sampai dengan huruf ro. Semuanya mengalami perubahan bentuk jika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Terkecuali huruf alif, dal, zal, dan ro yang tidak mengalami perubahan bentuk jika ditulis di awal kalimat. Itu artinya huruf tersebut tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Sekarang, coba kita perhatikan kembali huruf selanjutnya, yaitu ada huruf zai sampai dengan huruf fa. Semuanya juga mengalami perubahan bentuk jika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir, terkecuali huruf zai. Zai jika ditulis di awal kalimat, tidak akan mengalami perubahan bentuk. Dia bentuknya sama dengan huruf aslinya. Berarti zai juga tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Anak ustazah yang solih dan solihah, coba nak tetap memperhatikan ya. Sekarang ini adalah rangkaian huruf yang terakhir, yaitu huruf qaf sampai dengan huruf ya. Di sini semua hurufnya juga mengalami perubahan bentuk jika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Terkecuali ada huruf waw, yang mana di sini huruf waw jika ditulis di awal kalimat dia tidak berubah bentuknya, sama dengan huruf aslinya. Berarti huruf waw ini juga termasuk salah satu huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Sekarang coba kita perhatikan video berikut ini. Caranya sambil kita bernyanyi bersama. Tak di awal
Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung. Ada 6 huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Ada alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Sekarang anak ustazah tetap semangat ya nak ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menulis huruf hijaiyah secara bersambung jika ia di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Sekarang kita akan membahas huruf yang pertama, yaitu adalah huruf ba. Huruf ba jika ia berada di awal kalimat, contohnya adalah ba'da. Jika ia di tengah kalimat, maka contohnya adalah yabasirun. Jika ia di akhir kalimat, contohnya adalah kitaba. Huruf yang kedua adalah huruf ta. Jika ia berada di awal kalimat, maka contohnya adalah tilka. Jika ia berada di tengah kalimat, contohnya adalah kataba. Jika di akhir kalimat, contohnya adalah ayatu. Oke, sekarang anak ustazah sudah hebat ya nak ya. Ustazah di sini punya 3 baris huruf hijaiyah yang ditulis secara bersambung. Sekarang anak-anak ustazah tugasnya adalah menyalin kembali huruf hijaiyah ini di buku tulisnya masing-masing. Ditulis dengan rapi ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai huruf hijaiyah secara bersambung beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, kita harus mengakhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah, sebelum ustazah akhiri, ustazah titip pesan ya. Tetap sholat yang rajin, tetap mengajinya, tetap murojaahnya, dan terus jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.